Ya, Jessica, silahkan. Pak, saya punya Kak, Pak. Sudah selesai tuh, tinggal minta konsultasi dari Pak Dedi. Ya, boleh, boleh. Pokoknya yang merasa sudah selesai mengerjakan, tinggal minta konsultasi, bisa ikut yang ini aja. Oke. Nah, oke, Cecilia Estrelita. Gimana? Pak, tadi kan kita sudah isi Google Form-nya toh. Ada dia punya refleksi. Karena Ya, kita sudah isi, kita tidak usah isi yang di room GC atau bagaimana. Atau kita tetap isi yang di Google Classroom juga. yang di GC, yang di GC itu untuk isi sumatifnya. Jadi kamu kumpulkan sumatifnya dan formatifnya di situ. Pak Dedi memang kasih namanya di situ adalah refleksi. Memang dalam pembelajaran PKN banyaknya refleksi. Jadi tetap isi di Google Classroom itu sesuai dengan ini. Oh, makasih Pak. Ya. Oke. Oke. Nah, kita belajar tentang penguasa ya. Ini kita akan melihat dari sebenarnya kita bisa belajar banyak dari apa yang kita hobi ya. Misalnya dalam game, dalam anime, dalam apa namanya? Tontonan kita, misalnya suka tentang Korea atau suka tentang film barat atau suka tentang film dari Cina. Ya, itu semua bisa menginspirasi kita untuk belajar ya. Nah, ini kita apalagi kita berbicara tentang penguasa ya atau sistem pemerintahan ya. Ini kalian bisa nonton ini gambarnya apa nih? Game of Thrones ya. Di bisa juga di Naruto ini. Nah, di Naruto ini banyak sekali pelajaran tentang sistem pemerintahan yang kita bisa dapatkan ya, bukan hanya kita hanya melihat apa namanya magic wow-wownya saja, tapi kita bisa lihat juga pembelajaran di dalamnya. Nah, kalian juga kalau kalian ada Instagram, Pak Dedi mau kasih kalian nanti Pak Dedi kirimkan kalian referensi. Ada satu akun yang suka apa namanya memposting tentang anim-anim begitu, tapi dia belajar dari segi politiknya ya. Jadi keren sekali ya dia posting-posting tentang itu. Nanti Pak Dedi kasih linknya ya di di grup. Kalian bisa baca-baca apapun keren-keren ya. Di One Piece juga ya. Bahkan di game ya, ini game Mobile Legends ya, PUBG. Di situ semua belajar tentang penguasa ya. Siapa yang berkuasa begitu. Ini di film ini juga, ini film tentang perang Korea kalau nggak salah ya. Nah, kita akan belajar bentuk pemerintahan, ya, penguasa dan menguasai. Apakah demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang terbaik? Nanti kalian bisa menjawab pertanyaan ini ya. Apakah demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik?
Nah, kita lihat dulu sistem pemerintahan yang pertama. Anarki. Siapa yang pernah mendengar kata anarki? Siapa yang pernah mendengar kata anarki? Ayo. Singgi. Apa yang kamu tahu tentang anarki, Singgi? Cuman dengar sih, Pak. Tidak tahu artinya, Pak. Oh, cuma pernah dengar, dia tahu artinya. Ada lagi? Menganut, Pak. Kayak menganut gitu. Menganut. Oke, thank you. Nah, anarki mengacu pada ketiadaan pemerintahan. Satu kondisi di mana suatu bangsa atau negara atau bisa juga suatu suku beroperasi tanpa badan pemerintah pusat. Ya, artinya apa? Di sini mereka tidak mau ada pemerintahan seperti yang kita alami di Indonesia sekarang. Mereka tidak mau ada pemerintahan pusat, tidak mau ada DPR, tidak mau ada apa namanya, tidak mau ada orang yang mengatasi mereka lah, istilahnya begitu. Nah, mereka ingin hidup bebas ya, tanpa pemimpin ya. Meskipun menurut Pak Dedi tidak mungkin ya seseorang itu hidup tanpa adanya pemimpin atau pengaruh dari orang lain. Ini menurut Pak Dedi. Tapi kalau menurut anarki ini, paham ini mengatakan bahwa tidak boleh ada pemerintahan yang memimpin dia. Pemerintahan itu tidak baik. Ya. Jadi kita baiknya tidak usah ada pemerintah. Nah, ini pernah terjadi di negara Ethiopia. Kayaknya Ethiopia lah bukan ya, Somalia. Kayaknya masih sampai sekarang ya, Somalia itu terjadi anarki di sana ya. Anarki itu adalah ini ya, kebebasan dari masyarakatnya semua itu memiliki kebebasan yang tidak terbatas. Jadi mereka bahkan tidak menginginkan adanya pemerintah. Nah, coba tuliskan menurut kalian ya dalam kolom komentar. Menurut kalian bagus tidak pemerintahan anarki ini? Kalau tidak bagus, kenapa? Kalau bagus, kenapa? Oke. Atau apa yang kalian pengen tanyakan tentang anarki ini, sistem anarki? Oke, kata Minto tidak, karena itu akan membuat negara mereka hancur dan kacau balau. Kelly bilang juga tidak, karena tidak ada lembaga yang mengatur negara tersebut bisa hancur karena perbuatan yang semena-mena. Yang lain? Nah, kalau Pak Dedi kasih pertanyaan ya, apakah tidak baik? Apakah dengan sistem ini
bukannya kalian diberikan kebebasan sepenuhnya ya untuk berkarya atau untuk memiliki hak sepenuhnya. Kenapa anarki ini menjadi sesuatu yang tidak baik? Ya. Padahal di sana hak-hak manusia semua itu diperbolehkan ya. Jadi manusia itu dengan dirinya sendiri begitu. Jadi terserah dia mau ngapain ya. Nah, apakah bukannya ini yang kita mau begitu atau ada yang salah dengan hal itu? Mungkin tidak orang semua itu berbuat apa yang baik. Benar-benar baik begitu. Setiap hari melakukan kebaikan. Mungkin tidak. Ada yang bisa kasih pendapat? Apakah ada yang bisa kasih pendapat tentang mungkinkah orang-orang ya kita semua hidup dengan paham anarki? Karena anarki ini sangat memberikan kebebasan bagi kita semua. Nah, kalau menurut Pak Dedi tidak mungkin ya, karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, ya. Dan seperti yang kalian tuliskan di kolom komentar, kalau orang sudah jatuh di dalam dosa, itu pasti ada kecenderungan untuk berbuat jahat, ya. Jadi dengan berpikir dengan cara mereka masing-masing, itu mereka akan jatuh ke dalam kejahatan lagi. Nah, dan ini akan semerawut ya, akan kacau negara ya. Nah, anak-anak ini nanti gabung lagi di link yang tadi Pak Dedi bagikan. Ini waktunya sudah mau habis ya. Nah, ini dari Kelly.